Angka kesembuhan bertambah 4.576 jiwa. Yuk tetap disiplin terapkan protokol kesehatan. Ditulis oleh Widodo SP dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jelang bersama bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yakni 29 Oktober 2020 dengan cuti sehari sebelum dan sesudah peringatan tersebut. Ada kabar baik mengenai jumlah kesembuhan terkait COVID-19 seperti dilansir dari laman resmi covid19.go.id per Selasa sore 27 Oktober 2020 berdasarkan data yang dilaporkan oleh Satgas COVID-19. Selama 24 jam terakhir, atau jika dibandingkan dengan data kemarin, diketahui ada 4.576 orang dinyatakan sembuh, dengan total kesembuhan kini sudah menembus 320.000, tepatnya 322.248 orang. Angka kesembuhan ini lebih banyak daripada penambahan kasus baru dengan selisih 1.056 orang. Pertambahan yang membuat angka kasus terkonfirmasi sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu semakin mendekati 400.000 kasus. Dengan adanya libur panjang atau meski tidak semua karyawan mendapatkan cuti bersama seperti yang diputuskan oleh pemerintah, juga masih tingginya kasus terkonfirmasi harian selama Oktober 2020 ini rasanya tak sampai 2 kali 24 jam ke depan angkanya akan tembus 400.000 kasus. Jadi berapa tepatnya angka kasus terkonfirmasi COVID-19 dan angka korban jiwa yang terbaru? Silahkan mencarinya di berbagai laman berita online atau di situs resmi pemerintah, karena si Waders pasti akan langsung mendapatkan datanya dengan mudah. Saya lebih tertarik menonjolkan angka kesembuhan, seperti yang kerap saya sampaikan saat menulis artikel dengan perkembangan kasus COVID-19 sejak semula, bahwa melihat angka kesembuhan lebih membesarkan hati dan menguatkan harapan bahwa pandemi COVID-19 ini masih bisa ditangani. Juga masih ada harapan untuk kesembuhan bagi orang-orang yang dinyatakan positif COVID-19. Meski saya juga berkali-kali menyatakan mengenai angka kematian, tetap harus disikapi dengan tepat, karena bagaimanapun kepergian orang-orang terkasih menjadi perkara yang mendatangkan kesedihan dan rasa duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, terkait perkembangan angka demi angka yang sampai saat ini masih cukup mengkhawatirkan, kondisi ini sekaligus menjadi ujian mengenai sejauh mana kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan agar pertambahan kasus baru atau terkonfirmasi dalam 1-2 minggu ke depan tidak meledak. Terutama berkaitan dengan status libur panjang yang auranya sudah mulai terasa sore tadi. Misalnya dengan bertambahnya volume kendaraan roda 4 yang mengarah ke Solo dan sekitarnya, yang berarti juga mengarah ke Jawa Timur. Meski di mana-mana spanduk berisi imbauan agar masyarakat melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin, pada akhirnya semuanya berpulang pada diri masing-masing. Jika semuanya itu diabaikan dengan dalih sudah mengalami puncak kejenuhan, lalu bertindak semaunya seperti keadaan sebelum ada COVID-19, ya berarti tinggal bersiap saja kita akan mendengar tambahan kasus terkonfirmasi dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kondisi 1-2 minggu terakhir. Status libur panjang di mana akan ada aktivitas mudik, pergi ke tempat wisata, kulineran bareng keluarga, hingga menginap di hotel bersama keluarga. Bagaimanapun dalam kondisi seperti ini tetap masih cukup rentan dan berpotensi menularkan COVID-19 bagi mereka yang kurang waspada atau mengendorkan kedisiplinan, sekalipun hanya sesaat atau sekali saja. Saya takkan pernah lupa kesedihan seorang teman yang harus berpisah dengan istri terkasih untuk selamanya, yang dipicu oleh aktivitas wisata ke pantai. Hanya sekali, sang istri yang sedang mengandung 8 bulan, tak lama terkena COVID yang membuatnya meninggal dunia ini lebih cepat, tak lama setelah melahirkan anak keduanya. Terlepas bahwa ini semua kehendak Tuhan, tetapi sang suami sempat merasa sangat bersalah karena sudah 8 bulan ikut menjaga sang istri begitu rupa, tetapi hanya karena satu aktivitas yang mungkin ada kelalaian di sana. Peristiwa memilukan itu pun terjadi. Sekali lagi, kehidupan dan kematian memang ranah yang maha kuasa. Tetapi kita sebagai manusia diberikan hikmat untuk dapat menjaga diri sebaik mungkin demi keberlangsungan hidup yang Ia karuniakan kepada kita. Jadi, seraya berharap agar tingkat kesembuhan bergerak dengan semakin kuat. Kalau boleh berharap di atas 5.000 kesembuhan per hari, izinkan saya terus mengajak kita semua agar tetap menjaga diri sebaik mungkin dan menerapkan protokol kesehatan. Sedapat mungkin tahan diri untuk tidak terlalu mengumbar aktivitas di luar rumah. Jaga jarak aman, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kenakan masker saat beraktivitas, jaga imunitas tubuh dengan makanan sehat dan istirahat cukup, dan jangan lupa berdoa memohon perlindungan dari Tuhan agar kita dan keluarga dihindarkan dari COVID-19. Akhirnya, buat yang besok tetap bekerja, sama saya juga tetap bekerja. Hahaha. Begitulah Gura-Gura.
tanggal 13 Oktober ada 2 kali penangkapan. Yang pertama ditangkap atas nama SG, ditangkap di Depok pada pukul 04.00 tadi pagi. Kemudian yang kedua saudara JH ditangkap di Cipete, Jakarta Selatan sekitar pukul 05.00. Langkah badminton Jokowi semakin nyata. Banyak petinggi kami kena smash. Ditulis oleh Jaya Wijaya dari Zebar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ternyata dugaan penulis semakin kesini semakin menjadi nyata. Jokowi yang biasa menggunakan jurus langkah catur, sekarang terbukti merubah jurus menjadi langkah badminton. Buktinya, banyak yang kena smash terkait aksi demo rusuh buruh kemarin. Setelah penyebar hoax yang ngakunya Marxism kena smash, para perusuh di lapangan juga kena smash. Kini tidak tanggung-tanggung, petinggi kami yang merupakan barisan sakit hati, calon klaster gelandangan politik, kini banyak yang ditangkap oleh Barreskrim Polri. Penulis melihat di sini Jokowi benar-benar gerak cepat, tidak memberi napas kepada para perusuh-perusuh yang ingin buat kacau negara dan para lawan politik yang menghalalkan segala cara. Tentu kita tidak lupa, sebelum penangkapan ada seorang pengamat yang menyarankan agar Gatot pintar-pintar dalam mengatur ritme sampai tahun 2024. Ternyata Jokowi dengan keberanian dan kegigihannya tidak memberi Gatot nafas. Sampai hari ini total 3 petinggi kami kena ciduk. Dilansir dari lojustice.co, anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jumhur Hidayat, juga dikabarkan ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Barreskrim Polri. Seperti diketahui, Jumhur Hidayat merupakan petinggi KAMI ketiga yang ditangkap oleh polisi setelah Sekretaris Badan Pekerja KAMI Syahganda Nainggolan dan Deklarator KAMI Anton. Bagi teman-teman yang mempunyai akun Twitter dan mengikuti akun @digembok, tentu tidak akan kaget melihat berita ini. Karena malam sebelum ditangkap, beliau sudah membahas tentang Jumhur Hidayat. Apakah itu sebagai suatu peringatan kepada para perusuh yang akan kena ciduk? Entahlah, penulis sendiri tidak paham siapa di balik akun @digembok. Mungkin Bung Nafi Siward bisa memberi sedikit info, hehehe. Yang pasti, penulis meyakini bahwa akun ini dimiliki bukan oleh sembarang orang. Dan bukan sebuah kebetulan kalau dia membicarakan Jumhur Hidayat sebelum Jumhur ditangkap. Lengkapnya silahkan lihat cuitan beliau. Sepertinya akun @digembok tahu mengenai hubungan Jumhur Hidayat dengan SBY dan Partai Demokratnya. Patut ditunggu kejutan-kejutan selanjutnya. Yang pasti jika terbukti SBY terlibat dalam hal ini, maka lawan Jokowi kali ini tidak main-main. Dua jenderal ahli strategi, walaupun yang satunya strateginya mirip Kopral, namun patut diwaspadai karena tetap bisa membuat riak-riak di akar rumput. Yang pasti, jika benar, lawan Jokowi adalah dua jenderal ahli strategi, maka tidak salah jika Jokowi menggunakan langkah badminton untuk melakukan smash. Apalagi sekarang ada aksi 1310 yang digagas oleh FPI dan PA212. Tentu lawan Jokowi akan semakin banyak. Tapi kita tidak perlu khawatir, biarpun terlihat seperti banyak, orangnya tidak jauh-jauh dari 4L kok, alias lo lagi. Cuma karena mereka membuat banyak organisasi, jadi seolah-olah banyak. Ya, mirip PKI yang banyak membuat ormas dengan banyak nama, namun diisi oleh orang-orang yang sama. Agak ironis memang, mereka yang kemarin teriak-teriak PKI malah menggunakan cara-cara PKI. Belum lagi yang diperjuangkan adalah hak buruh yang identik dengan perjuangan komunisme yang biasanya dimulai dari kaum buruh dan petani. Lucunya lagi, kali ini Jokowi dituduh kapitalis. Memang aneh kelompok ini, sakit hati dan kebencian terhadap Jokowi membuat otak mereka terbalik-balik. Bagaimana kalau habis kena smash ya? Apakah akan semakin gila atau malah jadi mendadak sadar? Ini yang patut kita tunggu-tunggu. Oh iya, hampir lupa. Selain Jumhur Hidayat, petinggi KAMI lain yang ditangkap adalah anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Syahganda Nainggolan. Lalu ada deklarator KAMI Anton Permana. Seperti yang ditulis Merdeka.com berikut ini.
Pak Anton Permana Minggu malam, hari pertama, jam 4.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi Pak Syahganda, kata Ketua Komite Eksekutif kami, Ahmad Yani, saat dikonfirmasi Merdeka.com pada Selasa 13 Oktober. Dia menyebut Anton ditangkap di kediamannya kemudian dibawa Mabes Polri. Penangkapan Anton terkait postingan tulisannya di media sosial. Jika melihat yang ditangkap kali ini, penulis melihat ada peningkatan ketegasan dari Jokowi. Kali ini tidak hanya pion, tapi jenderal-jenderal musuh juga banyak yang ditangkap. Mudah-mudahan nanti Jokowi semakin tegas dan bisa segera mengungkap siapa dalang utamanya. Kita tunggu saja kejutan-kejutan berikutnya dari Jokowi. Kira-kira siapa yang selanjutnya akan ditangkap? Nantikan episode selanjutnya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.